Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam, teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari saya sendiri, Rifki Yudika Perdana, dan teman saya, Saya Kanaya Trinega Pratama. dan rekan kami yang satunya lagi bernama Fakih Dwinanda. Baiklah, hari ini kami akan membahas topik penting dalam sistem operasi, yaitu CPU Scheduling Algorithm. Jadi, apa sih algoritma penjadwalan CPU? Nah, pernahkah kalian bertanya-tanya bagaimana komputer bisa menjalankan banyak aplikasi sekaligus? Nah, disinilah penjadwalan CPU berperan. Penjadwalan CPU adalah proses memilih antrian proses untuk dieksekusi oleh CPU. Tujuannya adalah untuk membuat CPU bekerja secara efisien, memberikan waktu proses yang adil, dan meminimalkan waktu tunggu, serta memastikan respon yang cepat. Baiklah, jadi kita akan masuk ke algoritma yang pertama, yaitu first come, first serve, atau FCFS. Nah, FCFS ini konsepnya sangat sederhana, persis seperti antrian di kasir. Yang datang pertama akan dilayani pertama. Algoritma ini bersifat non-preemptive, yang artinya proses yang berjalan tidak bisa diinterupsi. Nah, kita akan lanjut ke slide berikutnya. Jadi di sini first come first serve memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, kelebihan utamanya adalah kesederhanaan dan konsepnya yang adil. Namun, FCFS memiliki kelemahan signifikan yang disebut convoy effect. Convoy effect ini, di mana proses yang pendek harus menunggu sangat lama di belakang proses yang panjang. Hal ini menyebabkan rata-rata waktu tunggunya menjadi tinggi. Nah, sekarang mari kita lihat contoh simulasinya. Jadi bisa kita lihat di sini eh, P1 atau P1 dieksekusi lebih dulu hingga selesai, baru kemudian lanjut P2, P3, dan P4 secara berurutan, karena memiliki waktu tiba yang berurutan. Nah, dan dari perhitungan ini didapatkan rata-rata waktu tunggu sebesar 5,25 milisecond. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, izin melanjutkan. Selanjutnya ada Shortest Job First atau SJV. Di mana SJV sendiri konsepnya adalah proses dengan burst time atau waktu eksekusi terpendek akan dieksekusi terlebih dahulu. Selanjutnya ada sifat dari SJV itu sendiri yaitu non-preemptive. Artinya, setelah CPU diberikan pada proses, proses tersebut dijalankan hingga selesai. Preemptive artinya jika saat sebuah proses berjalan, datang proses baru dengan burst time yang lebih pendek. CPU akan dialihkan ke proses baru tersebut. Varian ini disebut dengan Shortest Remaining Time First atau SRTF. Misalnya, klaim SGV sendiri terbukti optimal karena menghasilkan rata-rata waktu tunggu yang paling minimum. Next. Selanjutnya ada kelebihan dari dan kekurangan dari SGV, di mana kelebihannya yaitu SJF sangat efisien, di mana menghasilkan rata-rata waktu tunggu paling minimal. Selanjutnya, kelebihan yang kedua adalah maksimalisasi throughput, di mana SJF menyelesaikan lebih banyak pekerjaan dalam waktu yang lebih singkat. Soalnya ada kekurangan dari SJF, di mana menghasilkan rata-rata waktu tunggu paling minimal dan menyelesaikan lebih banyak pekerjaan dalam waktu yang lebih singkat. Next. Selanjutnya terdapat contoh simulasi dari SJF dengan sifat non-preemptive, di mana terdapat langkah-langkah setelah P1 selesai, CPU memilih P3 karena memiliki burst time terpendek, yaitu 2 milisecond. Kemudian P2 dan terakhir P4, di mana dengan cara ini rata-rata waktu tunggu berhasil ditekan menjadi 4,25 milisecond, yang dimana hasil ini lebih baik dari FCFS. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep dari round robin. Jadi konsepnya pada round robin ini setiap proses mendapatkan jatah waktu CPU yang sama disebut dengan quantum time. Proses bekerja selama satu quantum time.
Dan jika proses selesai, maka CPU beralih ke proses selanjutnya. Jika belum selesai, proses tersebut akan dipindahkan ke akhir antrian dan menunggu giliran berikutnya. Sifat dari round robin ini selalu preemptif. Tujuannya dirancang khusus untuk sistem time sharing atau interaktif agar setiap pengguna merasa dilayani dengan cepat. Nah, dari aspek kelebihannya, round robin ini adil karena setiap proses mendapatkan giliran yang sama, yaitu dengan satu quantum time tadi. Dan round robin juga bisa mencegah starvation agar tidak ada proses yang diabaikan. Dan waktu respon dari round robin ini cukup baik atau bahkan sangat baik untuk sistem interaktif. Kekurangannya, performa bergantung dengan kuantumnya. Jika kuantum terlalu kecil, terlalu banyak peralihan CPU atau context switch dan menurunkan efisiensi. Jika kuantumnya terlalu besar, kinerjanya akan menjadi sama seperti FCFS. Rata-rata waktu tunggunya bisa lebih buruk dibanding dengan SJF. Nah, di sini ada contoh simulasi round robin. Kita gunakan quantum time 3 milisecond atau Q3ms. Nah, pada waktu ke-0, P1 ini tiba karena waktu tibanya 0 milisecond. Dan di dalam antrian sekarang ada P1. Lalu P1 dieksekusi. Nah, pada waktu 0 sampai 3 milisecond, P1-nya berjalan baru 3 milisecond, sedangkan waktu eksekusi atau burst time-nya itu ada 5 milisecond. Jadi, saat ini sisa burst time P1-nya itu 2 milisecond. Nah, karena pada waktu 0 sampai 3 ini P2 dan P3 sudah masuk ke waktu tibanya atau arrival time-nya, jadi P1 dan P2 dan P3 ini masuk ke dalam antrian. Nah, karena P1 belum selesai, P1 kembali masuk ke dalam antrian. Jadi di dalam antrian sekarang ada P2, P3, dan P1, sisa 2 milisecond. Pada waktu ketiga sampai 6, P2 dieksekusi. Nah, P2 di sini baru berjalan 3 milisecond, sedangkan burst time-nya ada 6 milisecond. Jadinya, sisa burst time P2 sekarang ada 3 milisecond. Pada waktu ini, P4 sudah tiba, yaitu waktu tibanya 4 milisecond, dan masuk ke dalam antrian. Jadi di dalam antrian ada P3, P1, dan P4. Karena P2 belum selesai juga, P2 kembali masuk ke dalam antrian. Jadi antriannya sekarang ada P3, P1 sisa 2 milisecond, dan P4, serta P2 sisa 3 milisecond. Pada waktu ke-6 sampai 8 atau P3 dieksekusi. P3 butuh 2 milisecond, lebih kecil daripada quantum time-nya yaitu 3 milisecond. Jadi P3 selesai di waktu 8. Antriannya ada P1 sisa 2 milisecond, P4 dan P2 sisa 3 milisecond. Pada waktu ke-8 sampai 10, P1 yang tadi masih bersisa 2 milisecond dieksekusi. P1 hanya butuh 2 milisecond juga di sini. Lebih kecil daripada quantum time-nya. Jadi P1 selesai di waktu ke-10. Sisa antriannya ada P4 dan P2. Nah, pada waktu ke-10 sampai 13, P4 dieksekusi. P4 baru berjalan 3 milisecond, sedangkan waktu eksekusinya itu 9 milisecond. Jadinya bersisa 6 milisecond untuk P4. Dan P4 kembali ke antrian. Jadi ada P2 dan P4 di dalam antrian. Pada waktu ke-13 sampai 16, P2 yang sisa 3 milisecond dieksekusi. P2 butuh 3 milisecond. Cocok dengan waktu quantum time-nya. Jadi P2 selesai di waktu ke-16. Dan di dalam antrian hanya sisa P4 yang sisanya 6 milisecond. Dan di waktu ke-16 sampai 19, P4 yang sisa 6 milisecond tadi berjalan lagi 3 milisecond. Nah, karena
6 dikurang 3, jadinya masih bersisa P4, yaitu 3 milisecond. Dan P4 kembali masuk ke antrian. Nah, di waktu ke-19 sampai 22, P4 yang sisa 3 milisecond tadi dieksekusi lagi. P4 butuh 3 milisecond, jadi P4 selesai di waktu ke-22 dan antrian di sini sekarang kosong. Nah, untuk Gantt chart round robin sendiri dengan waktu quantum time 3 milisecond itu untuk P1 itu mulai 0 tiba 0 ditambah mulai 8 tiba di antrian setelah 0 dikurang waktu eksekusi sebelumnya, itu 3 milisecond. Jadinya 0 ditambah 8 dikurang 3 sama dengan 5 milisecond. Waktu tunggu P1 sama dengan waktu mulai pertama dikurang waktu tiba, ditambah waktu mulai kedua dikurang waktu selesai pertama. Waktu mulai P1 pertama 0, waktu selesai P1 pertama 3, waktu mulai P1 kedua 8, jadi 0 dikurang 0 ditambah 8 dikurang 3 sama dengan 5 milisecond. Terus untuk P2, mulai 3 tiba 1, ditambah mulai 13 tiba di antrian setelah 3, dikurang waktu eksekusi sebelumnya 3 milisecond. Jadi 3 dikurang 1 ditambah 13 dikurang 6 sama dengan 2 ditambah 7 atau 9 milisecond. Waktu mulai P2 pertama 3, waktu selesai P2 pertama 6. Waktu mulai P2 kedua 13, jadi 3 dikurang 1 ditambah 13 dikurang 6 sama dengan 2 ditambah 7 sama dengan 9 milisecond. Untuk P3 mulai 6 tiba 3, 6 dikurang 3, 3 milisecond. Untuk P4 mulai 10 tiba 4, mulai 16 tiba di antrian setelah 10 dikurang waktu eksekusi sebelumnya 3 milisecond. Jadi sama dengan 10 dikurang 4 ditambah 16 dikurang 13 sama dengan 6 ditambah 3 atau 9 milisecond. Waktu mulai P4 pertama adalah 10, waktu selesai P4 pertama adalah 13. Dan waktu mulai P4 kedua adalah 16. Jadi 10 dikurang 4 ditambah 16 dikurang 13 sama dengan 6 ditambah 3 sama dengan 9 milisecond. Rata-rata waktu tunggunya adalah jumlah semuanya dibagi dengan 4. Jadi 5 ditambah 9 ditambah 3 ditambah 9 dibagi 4 sama dengan 26 dibagi 4 sama dengan 6,5 milisecond. Nah, kesimpulannya, penting untuk dipahami bahwa tidak ada satupun algoritma penjadwalan CPU yang dapat dianggap terbaik untuk semua kondisi. Pemilihan algoritma yang tepat sangat bergantung pada tujuan dan Nah, kesimpulannya, penting untuk dipahami bahwa tidak ada satupun algoritma yang sangat bagus atau sangat jelek. Hanya ada algoritma yang tepat bergantung pada kondisinya. Jadi, misalnya FCFS cocok untuk sistem batch sederhana karena mudah dipahami dan diimplementasikan. Sementara SJF, meskipun optimal secara teori, sulit diimplementasikan di dunia nyata. Oleh karena itu, sistem operasi modern yang interaktif seperti Windows, macOS, dan Linux mengadopsi round robin sebagai standar karena kemampuannya memberikan waktu respon yang cepat dan adil bagi semua proses. Pada akhirnya, seni dari penjadwalan CPU adalah menemukan keseimbangan yang ideal antara efisiensi, keadilan, dan responsivitas untuk menciptakan pengalaman komputasi yang optimal. Baik, mungkin itu saja dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.